Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pojok kata dimanapun berada, hari ini kita berbincang sederhana dengan Kepala Dinas Pemuda, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Bapak Iketut Sukarja. Selamat datang Pak di Kim Pojok Kata. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita sampaikan, apa yang kita bincangkan bermanfaat untuk kita sendiri, kemudian untuk para penonton dimanapun yang berada. Mengawali pertanyaannya Pak, kan sejak hampir Januari sampai sekarang ya menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Pariwisata Kabupaten Sambas. Secara umum Bapak menilai pariwisata di Kabupaten Sambas ini seperti apa Pak? Ada indikat mau maju enggak, ataupun hanya saya lihat stagnan atau bagaimana Pak? Terima kasih kepada seluruh pewawancara dan seluruh pemirsa penonton Kim Pojok Kata. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita lihat pariwisata Wilayah Sambas semenjak pandemi ini sudah mulai berangsur membaik ya. Sudah ada lihat peningkatan ya gairah pengelaku pengelola wisata di Sambas. Buktinya dapat dilihat bahwa animo masyarakat datang ke Sambas itu cukup besar ya, menikmati destinasi-destinasi yang ada di Sambas. Kita dapat buktikan itu kalau tahun lalu pada saat pandemi itu kurang lebih kan 20 ribuan lah orang datang, setahun 20 ribuan datang ke Sambas. Tetapi pada 2022 ini Idul Fitri saja kemarin kurang lebih 100 ribuan orang datang ke Sambas kan. Ya, itu kan baru Idul Fitri, belum nanti tahun baru ya, belum kita bisa. Tapi itu menunjukkan bahwa animo masyarakat datang Sambas, demikian juga pengelola destinasi itu sudah ada peningkatan ya, walaupun boleh dibilang ya kecil lah, tetapi sudah ada riak-riak peningkatan ya. Harapan kita nanti ke depan bisa berkembang dan berkelanjutan ya, ini harapan kita. Kemudian kan sebentar lagi tahun 2022 ya, 2023 ya. Nah, kemungkinan ada program-program dari dinas itu yang paling tidak itu menjadi daya tarik pengunjung. Terima kasih. Bahwa prinsipnya untuk menarik orang itu minimal kan ada suatu aktiviti yang harus dilihat ya. Pertama kan sudah ada destinasi. Yang kedua untuk mendatangkan orang itu memang ada aktivitas atau event yang dilihat. Apa sih aktivitas yang dia dilakukan seandainya dia datang ke Sambas? Itu harus ada kegiatan-kegiatan. Kita beruntung sekali kemarin pada boleh dibilang awal bulan lalu ya. Bulan lalu September itu ada boleh dibilang perdana festival ala kuli ya. Itu kan salah satu penggiat event organizer yang mau melaksanakan event itu di Sambas ya. Kita ucapkan terima kasih sebenarnya. Artinya mendorong pelaku-pelaku usaha di Sambas untuk mulai beraktivitas ya. Itu menunjukkan animo masyarakat ya, menunjukkan perputaran ekonomi UMKM itu cukup tinggi ya, animo masyarakat untuk ikut berkontribusi, berperan aktif di situ. Di samping juga kemarin pada saat rally wisata yang diadakan dalam rangka HUT lalu lintas ya di dalam Polda itu tujuan akhirnya Temajuk, artinya menjadi peluang besar juga mengharapkan orang datang ke Sambas. Dalam menyongsong tahun 2023 ini kita berharap sih memang ada aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa kita lakukan ya. Nanti kita berharap IU yang kemarin itu bisa melakukan aktivitas ya yang bisa menarik orang datang ke Sambas ya, sehingga nanti menjelang pergantian tahun orang tidak harus lagi pergi ke Singkawang atau meninggalkan Sambas ya, malah sebaiknya orang harus datang ke Sambas sehingga bisa menikmati Sambas, sehingga bisa perputaran ekonomi itu terjadi di Sambas. Itu kita berharap memang hal-hal yang seperti orang kemarin event organizer ini bisa makin banyak yang mau beraktivitas ya, berkreasi di Sambas ya. Pemerintah tuh welcome ya, memberikan peluang ya dan ruang untuk melakukan aktivitas seperti itu sepanjang nanti berdampak positif dalam perkembangan pariwisata di Sambas. Saya kira itu. Terkait dengan pariwisata nih masih Pak, tentu ada plus dan minusnya Kabupaten Sambas. Nah, Kak Bapak melihat plusnya itu apa sih yang dimiliki Kabupaten Sambas ini sehingga bisa digadang-gadang jadi salah satu sektor pariwisata di Kalbar?
Kalau dilihat plusnya itu kan destinasi cukup banyak ya, terutama wisata budaya alam itu cukup banyak di Sambas yang boleh dibilang mungkin di Kalbar nih Sambas termasuk yang terbesar ya, yang terbanyak mungkin, sehingga memungkinkan orang itu untuk datang. Yang kedua, daya tariknya juga termasuk kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga ya. Itu juga mempunyai daya tarik tersendiri untuk datang ke Sambas ya. Apa sih yang ada di Sambas itu sehingga orang itu, walaupun kita aksesnya kan juga kurang begitu bagus ya ke Temajuk buktinya, tapi buktinya masyarakat tuh datang beramai-ramai ke sana. Artinya secara daya tarik itu dengan panjang pantai yang begitu panjang luas ya, kurang lebih 30 kilo 20 kilometer itu membuat orang masyarakat ingin selalu menikmati ya, menikmati keindahan alam yang ada di Sambas ini. Harusnya kita berharap masyarakat itu nanti bisa mengambil peluang ya, mengambil peluang, karena orang akan datang tuh minimal sih ingin dilihat pertama aktivitas apa yang harus dilakukan di sana di tempat destinasi. Yang kedua, bagaimana masyarakat bisa menyiapkan kuliner yang dibutuhkan wisatawan, itu kan harus diambil peluang oleh masyarakat ya. Yang ketiga, bagaimana masyarakat bisa menyiapkan oleh-oleh yang akan dibawa wisatawan aku kembali. Itu harus peluang-peluang yang harus memang dimanfaatkan masyarakat. Kembali lagi bahwa peran masyarakatlah sangat penting di sini, mengambil peluang untuk ikut membantu memajukan pariwisata yang ada di Sambas. Terkait dengan mungkin salah satu pariwisata lah mungkin di Temajuk atau di Jawa ya Pak ya. Kebetulan Bapak kan lahir di Bali, tentu sektor pariwisata kan sangat maju, bahkan paling maju di Indonesia. Bahkan orang luar pun mengatakan bahwa dia kenal Bali tapi Indonesia kadang tidak kenal. Artinya kan mengalahkan ibu negara Bali. Tapi kalau mau diterapkan di Sambas itu memang sangat jauh Pak, tidak mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Kemudian untuk secara sederhananya Pak, apa sih yang harus disiapkan masyarakat atau pemerintah kalau masyarakat itu berkunjung tempat wisata? Apa sih fasilitas yang wajib sebenarnya disediakan agar pengunjung paling tidak jarak lah, ataupun besok sebenarnya atau libur datang lagi, karena apa itu Pak? Sebenarnya dalam prinsip wisata itu kan ada sabta pesona ya, indah, nyaman, tenang, kan itu yang harus disiapkan, yang harus memang dimiliki daerah tujuan wisata. Dan yang jangan tidak salah pentingnya adalah kebersihan. Ya, itu tidak perlu misalnya fasilitas itu tidak perlu mewah, yang penting bersih. Fasilitas masyarakat itu penikmat wisatawan itu bisa nyaman dan aman, itu yang paling pokok. Karena di mana destinasi ya saya lihat itu, saya kunjungi di daerah-daerah lain, baik di Bali, di Banyuwangi, yang saya itu standar itu yang harus pertama disiapkan masyarakat ya. Sebagai contoh misalnya, kita di tempat-tempat tertentu punya penginapan yang dikelola masyarakat, homestay itu misalnya, itu minimal kan syarat pertama kebersihannya, kenyamanannya harus diperhatikan, sehingga nanti orang itu merasa menikmati tempat itu, merasa nyaman dan bisa akan kembali dan membawa kawannya, itu seperti itu. Yang kedua, bahwa masyarakat tuh siap menerima ya, siap menerima masyarakat datang, karena bagaimanapun kan itu akan ada sedikit ada perbedaan budaya, adat istiadat, kan harus siap menerima itu di masyarakat yang datang, karena kita sebagai pelayan nanti kan, wisatawan itu sebagai penikmat, kita sebagai pelayan, bagaimana kita memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan dia merasa puas datang ke kita. Itulah prinsip-prinsip yang selama ini saya dengar di daerah lain diterapkan, sehingga nanti masyarakat tuh merasa kita nyaman ke sana, bisa datang lagi, membawa keluarganya, membawa temannya, dia mempromosikan dengan sendirinya secara tidak langsung, dia mempromosikan juga destinasinya di Sambas. Itu yang kita harapkan masyarakat kita itu. Di samping ini peran pemerintah memang adalah memperlihatkan sarana-sarana pendukung ya, minimal kalau misalnya menyiapkan sarana toiletnya di destinasi, bagaimana aksesnya, bagaimana menyiapkan sarana penunjang kebersihan, sehingga nanti itu memang pemerintah memang harus mempersiapkan sarana-sarana itu, sehingga nanti bisa mendukung wisatawan untuk bisa bertahan lama atau datang ke Sambas, saya kira itu. Artinya faktor kebersihan dan kenyamanan juga penting. Iya. Kemudian tidak ada tempat untuk kita santai, buang dan sebagainya, itu kan. Iya, itu harus disiapkan itu. Karena kalau kita anggaplah main ke tempat lain ya, walaupun itu kita kuliner di pinggir jalan, kalau bersih kita pun
kita sendiri juga akan menikmati, apalagi kita sendiri akan menikmati, wisatawan pasti akan menikmati. Itu yang penting sebenarnya. Ya, kembali lagi, bagaimana kita semua ya, yang masyarakat itu harus berperan serta, bukan kita sendiri pemerintah, tapi masyarakat berperan serta, bagaimana menciptakan itu, suasana itu, karena itu membuahkan peluang bagi kita, ya, minimal meningkatkan peluang lapangan kerja, meningkatkan UMKM dan lain sebagainya, saya kira itu. Pak, kalau Bapak kan mungkin udah hampir ke setiap wisata Kampung Sambas, sudah mantau ya, meninjau. Berarti yang punya peluang bagus, perkembangannya yang bagus, pariwisata yang mana, dan apa faktor pendukungnya Pak dari Kalau di sini semua punya peluang sebenarnya, semua punya peluang, dan saya lihat sekarang ini masyarakat sudah mulai beraktivitas, berinovasi ya, karena mereka tuh merasa ini harus kita manfaatkan, karena buktinya kalau kita lihat kemarin Idul Fitri itu kan sampai masyarakat tuh berbondong, baik di dalam Sumedang, Jawa, Temajuk, semua hampir penuh full. Masyarakat sudah mulai memanfaatkan itu ya. Mungkin mudah-mudahan ini pandemi ini bisa tetap landai ya, sehingga nanti tidak ada lagi pembatasan ya, masyarakat tuh bisa terus berinovasi. Yang ke depan mungkin memang perlu disiapkan regulasi ya, karena bagaimanapun regulasi itu penting. Kan selama ini memang sering kita mendengar keluhan pengelola destinasi itu belum bisa menarik sebuah retribusi ya, masuk tempat wisata, karena regulasinya belum ada yang mengatur ya. Memang ke depan pemerintah kita akan menyiapkan regulasi itu, karena kita dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 2022 itu nanti memang harus ada regulasi yang mengatur pengelolaan destinasi, bagaimana menarik retribusi, bagaimana pengelolaannya itu harus disiapkan ke depan. Harapannya dengan ada regulasi itu mungkin nanti masyarakat akan lebih semangat lagi di dalam mengelola destinasi ya, saya kira itu. Untuk itu Pak, kan pariwisata ini kan bukan hanya faktor alam, tapi juga sentuh tangan manusia, pengelola dan sebagainya. Sejauh ini ada tidak pelatihan Pak yang dilakukan dinas kepada pengelola sehingga bisa mengembangkan sektor wisata yang di tempatnya? Oh iya, ya, memang di samping faktor alam, faktor masyarakat juga memang SDM pelaku pariwisata itu memang kita sudah beberapa kali ya, memang secara bertahap kita melakukan pelatihan bagaimana pengelolaan destinasi, keselamatan, bagaimana pengelolaan kuliner, itu sudah kita latih, bagaimana pemasarannya, kita sudah latih kelompok-kelompok sadar wisata yang ada di destinasi. Kita secara berjenjang, secara berkelanjutan itu melatih pengelola atau SDM pengelola pariwisata itu untuk dilatih meningkatkan kapasitasnya. Ini terbukti bahwa kita dalam anugerah desa wisata itu kita bisa masuk di dalam 300 besar ya. Tahun 2021 kita kan 2 masuk 300 besar ya. Kita mengikuti 5 destinasi yang kita ikut lomba anugerah desa wisata Indonesia tahun 2021. Kita masuk 300 besar. Tahun 2002 juga masuk 300 besar. Kita berharap tahun depan 2023 itu minimal bisa masuklah menjadi peringkat ke 100 besar atau 50 besar. Itu harapan kita. Karena itu menjadi peluang juga destinasi kita dikenal kalau makin ya, karena bagaimanapun untuk meningkatkan nominasi dari 300 menjadi 100 itu memang murni memang pengelolanya harus berinovasi, karena ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kriteria menjadi 300, 100 ataupun 50 besar gitu ya. Kita itu yang sudah pelatihan itu tetap kita rutin lakukan ya, kita lakukan rutin bagaimana menyiapkan SDM pariwisata untuk bisa handal ya di dalam menyongsong kedatangan wisatawan kita. Kalau segi pendapatan daerah, kalau peluang wisata ini cukup besar Pak? Kalau sementara ini memang kalau yang pendapat secara langsung itu cukup besar, karena kan pendapatan pariwisata tidak dari retribusi dari pajak kan, dari pajak makan, pajak hiburan, itu termasuk pendapatan pariwisata sebenarnya. Pajak hotel, pajak penginapan itu termasuk pendapatan pariwisata. Tetapi dari satu sisi jujur saya katakan bahwa retribusi pariwisata belum memang ada pendapatannya, karena memang regulasi yang mengatur belum diatur ya. Karena ada ketentuan yang mengatur bahwa itu harus diatur dengan peraturan daerah. Sedangkan untuk menyusun suatu aturan regulasi itu harus menunjuk perundang-undangan yang di atas. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 kita harus menunggu PP. Nunggu PP
Setelah nunggu PP itu baru bisa akan nyusun regulasinya. Kita berharap nanti kalau dengan keluarnya PP nanti segera dapat disusun regulasi sehingga nanti bisa menjadi dasar atau payung dalam meningkatkan pendapatan daerah dari segi distribusi pariwisata. Saya kira itu. Kita fokus ke Temajuk nih Pak. Temajuk kan menjadi paling tidak andalan Kabupaten Sambas lah. Setiap event-event nasional, bahkan event dari tetangga Malaysia juga melakukan di Temajuk. Artinya apa sih sebenarnya yang Bapak melihat masih kurang di Temajuk ini? Pertama yang jelas, kalau fasilitas atau akses itu sudah hal yang boleh dibilang itu kan tergantung pembiayaan anggaran ya. Sekarang akses sudah mulai ada perbaikan ya. Sekarang fasilitas pun sudah mulai accessibility sebenarnya. Temajuk kan jauh ya. Kalau kita lihat dari Pontianak ke Sambas ke Temajuk kan jauh tuh. Aksesnya jauh, accessibility. Peluang yang mungkin sebenarnya adalah accessibility dari negara tetangga tuh, Sematan, daerah tuh di seberang. Itu yang memungkinkan karena itu kan dekat ya, perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia dekat. Kalau itu memang pemerintah bisa bangun sebuah gate resmi, mungkin itu bisa berpeluang orang karena terus terang Temajuk itu mempunyai destinasi yang cukup bagus, menarik. Yang dimana wisatawan adalah sunset, sedangkan di Malaysia tidak ada. Nah, itu yang diinginkan sebenarnya, mereka ingin nyebrang, tapi kan belum, sarana penunjangnya kan belum ada. Itu sih. Iya, belum maksimal. Di samping juga masyarakat di sana belum terbiasa kali ya. Dan biasa mungkin ke depan kita harus memang edukasi mereka bagi bisa ya itu. Baik, kita iklan sebentar.
Oke, setelah kita beberapa berbincang terkait pariwisata, sekarang kita masuk ke pemuda dan olahraga. Nah, kemudian seberapa besar potensi pemuda di Kabupaten Sambas ini, Pak? Kalau dikaitkan dengan olahraga juga. Iya, terima kasih ya. Kalau pemuda, potensi di Sambas ini cukup besar ya. Banyak ada Karang Taruna, pemuda, banyak lah jenisnya grup ada grup pemuda yang sebagai pemuda pelopor ya, pemuda wirasa muda, itu banyak di Sambas ini. Dicairkan dengan olahraga juga banyak generasi muda itu yang berprestasi di bidang olahraga, banyak sekali ya. Seperti contoh kegiatan Popda kemarin kan itu pemuda-pemuda kita yang tampil ya di ajang di tingkat provinsi. Dengan demikian peluang memang harus kita menyediakan ruang mereka untuk generasi muda untuk beraktivitas itu ke depan, karena ini peluang generasi muda ini lah cukup besar potensinya yang harus menjadikan sebagai penggerak pembangunan di Sambas, yang memang harus kita memberikan ruang. Bagaimana kita memberikan ruang untuk mereka bisa berkontribusi positif di dalam membangun Sambas, saya kira. Kalau terkait dengan program Bupati dan Wakil Bupati pemerintah Sambas lah pada umumnya, kemudian untuk mempersiapkan pemuda siap kerja itu apa sih halang-halangnya? Pemuda siap kerja kan artinya menciptakan, memberikan keterampilan pelatihan ya. Kalau kita di bidang dinas kami, bagaimana kita menyiapkan pemuda-pemuda pelopor, pemuda-pemuda yang wirasa muda ya, kita melatih pemuda-pemuda untuk bisa ditingkatkan keterampilan untuk menjadi usahawan muda ya. Sebagai contoh hal-hal kecil itu kemarin kita melatih mereka bagaimana membuat kuliner ya. Mereka ke depan rencana kita ada membuat bagaimana dia dilatih tingkat menjadi pemuda yang bisa misalnya sebagai pengelola potong rambut. Nah, itu kita memberikan keterampilan ke depan untuk menyiapkan mereka, membantu menyediakan lapangan kerja ke depan. Itu potensi yang kita harapkan ke depan pada pemuda-pemuda kita. Di samping memang dengan banyaknya event-event olahraga yang kita lakukan di desa-desa itu keterlibatan pemuda cukup besar ya, memberikan peluang-peluang mereka yang punya bakat atau prestasi di bidang olahraga. Itu yang kita coba ke depan dan sudah kita lakukan juga di tahun-tahun sebelumnya. Tentu dengan peluang pasar, melek telekomunikasi ini menjadi salah satu peluang untuk pemuda ya Pak ya, untuk memasarkan produknya dan sebagainya. Kalau melihat dari sisi tersebut Pak, peluang pemuda untuk masuk ke dunia usaha yang berbasis online dan sebagainya itu besar sebenarnya. Bisa dengan adanya program Bupati One Pellet One Product, produk itu, OPOP itu, pemuda dia bisa menjadi salah satu peluang mengambil di sana kesempatan bagaimana membuat produk-produk yang bisa dibaca dengan teknologi sekarang ini kan online ya, bisa dimanfaatkan itu. Pemuda itu saya kira cukup banyak yang kreatif dan inovatif, itu bisa mulai memasarkan produk-produk Sambas ya secara online. Ini harapannya nanti bisa dikenal oleh masyarakat luas. Itu harapan kita. Kalau bidang olahraga sendiri Pak yang menonjol di Sambas ini apa sih Pak? Yang dan perlu yang untuk kita tingkatkan? Yang menonjol sekarang nih sepak bola juga menonjol ya, bola basket itu ada yang menonjol juga, bola voli. Hampir kita kemarin kan dalam Popda tuh 4 besar ya. Banyak, ada pencak silat juga dapat emas. Yang terkenal sih sepak bola ya. Ada juga dayung juga kan, ini kan tetap juga menjadi primadona masyarakat Sambas ya. Itu olahraga-olahraga yang memang menjadi favorit masyarakat Sambas, yang di sebagian besar memang pelakunya orang anak-anak muda, anak-anak muda. Itu merupakan memang prestasi-prestasi yang bisa diukir tingkat pemuda ke depan, saya kira itu. Tentu peran orang tua itu sangat penting Pak. Sudah pasti, itu sudah pasti. Iya. Oke, baik pemirsa, berakhir sudah diskusi kita pada hari ini. Saya ucapkan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.